wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak ustazah yang solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat serta selalu bahagia dimanapun berada bersama kedua orang tuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yuk kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Hai anak-anak sekalian, sudah siap ya mengikuti pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita masih belajar pada pelajaran tematik kelas 3, yaitu pada pembelajaran tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3. Masih ingat kan? Ya, tema subtema 3 kita akan membahas tentang aku senang berpetualang. Wah, ini anak pramuka banget ya. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan rambu-rambu lalu lintas berupa rambu larangan, mendeskripsikan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk, membaca data yang disajikan dalam diagram, dan membuat gambar dekoratif, serta menjelaskan manfaat keberagaman di lingkungan sekitar yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai yuk. Nah, kan tadi judulnya adalah Aku Suka Berpetualang. Anak-anak yang suka berpetualang pasti tahu dong rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Nah, kita akan mencoba belajar tentang rambu-rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Selain rambu perintah dan rambu peringatan yang sudah dipelajari sebelumnya, ada juga rambu larangan. Rambu larangan dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Rambu larangan memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Mari perhatikan contoh rambu larangan berikut. Nah, di sini kita lihat ada gambar panah-panah. Nah, yang menandakan jika dia ada tanda palang warna merah berarti dilarang mendahului. Kemudian ada tanda palangan merah huruf S, dilarang berhenti atau dilarang stop. Kemudian ada tanda P di palang merah berarti dilarang parkir. Nah, ini adalah contoh-contoh tanda larangan yang sering kita temui di jalan ya, Ananda. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang menjelaskan rambu lalu lintas berupa petunjuk atau rambu petunjuk. Pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Contohnya nih, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Nah, mari kita perhatikan contoh rambu petunjuk di bawah ini. Nah, ketika kita ingin pergi ke kota, maka kita akan mudah menemukan jalurnya dengan memperhatikan petunjuk arah. Pasti Ananda semua sering ya melihat tanda-tanda
jalan-jalan yang ada tandanya seperti ini tentang petunjuk arah. Ketika mau ke kota, silahkan jalan terus. Kalau mau ke Pancoran, silahkan belok ke kanan. Kalau mau ke kebun lama, di sebelah kiri. Untuk rambu petunjuk arah biasanya berwarna hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Kalian pasti sering menemukannya ya di jalanan. Nah, rambu petunjuk rumah sakit biasanya didesain berbentuk kotak dengan warna dasar biru. Rambu tersebut membuat gambar tempat tidur berwarna putih serta gambar palang merah. Ya, itu adalah lambang rumah sakit. Kemudian yang di bawahnya, pada rambu petunjuk rumah makan terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggiran biru. Itu menunjukkan arah rumah makan. Oke, Pak Polisi sudah lewat. Nah, berkaitan dengan hal itu, Ustazah mau mengingatkan kita semua nih, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang taat dengan lalu lintas. Nah, kita pernah kan ya melihat ada beberapa orang yang sering melanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Maka tidak sepatutnya kita sebagai seorang Muslim yang baik melakukan hal tersebut. Karena dari sebuah hadis Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi, kita harus selalu patuh pada peraturan lalu lintas yang sudah menjadi kesepakatan bersama oleh pemerintah. Nah, kalau orang tuanya suka melanggar, diingetin ya. Biasanya ada kakak-kakak yang masih remaja yang suka ngebut-ngebutan di jalan, maka kita wajib mengingatkan kakak kita jika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan mudah-mudahan Anda sekalian nanti ketika menjadi seorang pengendara di jalanan ketika sudah cukup umur juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dengan benar ya. Oke, selanjutnya, nah, sikap saling menghargai dan menghormati ketika berkendara tanpa membedakan latar sara seperti suku, agama, ras, dan keberagaman yang lain ya, itu merupakan salah satu contoh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika kita naik kendaraan di jalanan, kita harus mematuhi peraturan yang ada seperti rambu-rambu yang telah disediakan. Karena dengan adanya aturan itu membuat kita menghargai hak-hak orang lain sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan itu. Jadi dengan kita melaksanakan rambu-rambu lalu lintas berarti kita juga turut serta dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika atau melaksanakan peraturan pemerintah walaupun kita berbeda dengan pengendara-pengendara yang ada di jalan, tapi kita tetap bersatu menaati peraturan lalu lintas. Nah, keren ya kalau kita bisa mengamalkan semua ini. Begitu juga yang telah Rasulullah sampaikan bahwa keberagaman itu juga merupakan sebuah anugerah dari Allah yang membuat kita saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lainnya. Seperti ayat yang telah disampaikan oleh Allah bahwa Allah itu memang sengaja menciptakan manusia dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya, supaya kita bisa saling melengkapi dan juga bisa saling mengenal satu sama lainnya sehingga kita menjadi lebih kaya akan budaya dan mengenal begitu banyak saudara. Itu ya, jadi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai suatu permasalahan dan perpecahan. Justru kita harus menjadikannya sebagai hal yang luar biasa karena Allah menganugerahkan begitu beraneka ragam suku dan juga perbedaan ya. Nah, dari data-data yang tadi kita bahas
di jalanan. Sekarang kita akan belajar tentang cara membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Tahu ya diagram itu apa? Contohnya seperti yang ada di bawah sini. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Mari kita perhatikan gambarnya dan penjelasan di sampingnya. Warna merah itu menunjukkan 48% jumlah anak-anak yang suka jika diajak naik motor. Kemudian, gambar yang berwarna biru, dilambangkan dengan warna biru, itu menunjukkan bahwa 20% anak-anak suka diajak untuk naik bus. Kemudian, diagram yang berwarna kuning menunjukkan bahwa 32% anak-anak suka jika diajak naik mobil. Dengan adanya diagram ini membuat kita jadi lebih mudah memahami ya bahwa sebagian besar anak-anak lebih suka untuk diajak naik motor. Dan yang kedua yaitu adalah yang warna kuning, anak-anak lebih suka diajak naik mobil. Dan yang terakhir adalah peringkat ketiga, anak-anak lebih suka diajak untuk naik bus. Nah, mari kita perhatikan contoh diagram berikut. Yang ini adalah contoh diagram batang. Mari kita perhatikan sama-sama. Yang warna hijau, banyak siswa laki-laki yang ikut kemah. Kemudian, yang warna pink, banyak siswa perempuan yang ikut kemah. Nah, nih ya, dari diagram tersebut, kita dapat memperoleh informasi banyak siswa laki-laki adalah 10 orang siswa yang mengikuti kemah. Banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 8 siswa. Dilihat dari batang-batang kolom ya. Kemudian lanjutan dari diagram tadi bahwa jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah totalnya adalah 10 ditambah 8, maka ada 18 siswa. Selisih atau perbedaan banyak siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti kemah adalah 10 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 2 siswa. Jadi selisih itu adalah perbedaannya ya, ada berbeda 2 siswa yang tidak ikut untuk anak perempuan itu. Jadi lebih mudah ya untuk memahami sebuah data ketika kita buat dalam bentuk diagram seperti ini. Baiklah, selanjutnya anak-anak sekalian, ketika kita berkemah pasti kita melihat pemandangan yang indah ya. Nah, bagaimana jika pemandangan itu kita buat ke dalam gambar dekoratif? Menggambar dekoratif diawali dengan menggambar sebuah bidang yang berukuran besar. Setelah itu, di dalam gambar bidang digambarkan lagi unsur-unsur rupa yang berukuran lebih kecil. Nah, seperti contoh yang akan digambar oleh teman kita Abdullah ya. Tuh, dia akan menggambar sebuah ikan. Oke. Mari kita buat sebuah gambar dekoratif karya original terbaikmu sendiri. Nah, silahkan pikirkan gambar apa yang akan kalian buat dan hiaslah gambar tersebut dengan gambar yang sebaik-baiknya. Oke, anak-anak sekalian, sudah sampailah kita pada penghujung dan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah rambu larangan diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Rambu larangan memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan yang berwarna merah dan hitam. Sedangkan rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Untuk rambu petunjuk arah berwarna dasar hijau. Biasanya ada juga yang warna biru ya, dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Kemudian,
Nah, di sini kita juga pahami bahwa keberagaman adalah anugerah dari Allah yang membuat kita saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Jadi, tetap bersatu walaupun memiliki berbagai macam keberagaman. Kemudian, penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data yang disajikan. Dan yang terakhir adalah menggambar dekoratif. Hendaknya diawali dengan menggambar sebuah bidang yang berukuran besar, setelah itu dilanjutkan dengan bidang-bidang yang lebih kecil. Demikian hasil pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Thanks, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.